Kalau saya menjadi politisi, saya punya satu filosofi, yaitu menjaga keseimbangan antara beramal, berbagi, dan bermanfaat, sekaligus menjadi kepuasan batin bahwa sesungguhnya jabatan menjadi DPRD itu adalah jabatan yang waktunya kita beramal dan berbagi. Keluarga saya itu, terutama bapak dan ibu saya, sangat keras dalam mendidik kita. Akhirnya kami terbentuk dengan kondisi yang harus mandiri. Bapak dulu sebagai seorang supir angkutan dan ibu dulu sebagai ibu rumah tangga sekaligus penjual roti di kampung. Kami sangat mandiri. Yang kedua, cara mendidik orang tua kami dengan cara memberikan kebebasan kita untuk memilih sekolah dimanapun sesuai dengan keinginan kita. Oleh karena itu, karena kebebasan orang tua memberikan pilihan-pilihan sekolah itu, kami memutuskan untuk memilih sekolah. Saya hampir setelah lulus SMP itu, saya hampir tidak masuk lanjut di sekolah menengah atas. Dan dulu masih sistem CAU 1, CAU 2, CAU 3, dan saya masuk pada CAU 1 di akhir pembelajaran CAU 1. Dan SMA yang saya masuki adalah SMA PGRI 3 di Latiri. Kemudian karena jarak dari kampung menuju SMA itu kita harus bangun pagi-pagi, karena kebiasaan kami bangun pagi itu karena terbiasa oleh ibu kami, karena waktu subuh beliau sudah bangun untuk mempersiapkan bahan-bahan adonan untuk pembuatan roti untuk dijual di pagi hari untuk anak-anak sekolahan. Nah, itu yang membuat kami mandiri sampai hari ini, karena dibiasakan oleh karakter orang tua yang tegas dan memberikan kebebasan untuk kita memilih apa yang menjadi keinginan kita untuk sekolah. Seingat saya, kesan yang paling saya ingat di waktu kecil adalah lingkungan di kampung itu mengajarkan kita untuk lagi-lagi mandiri. Apa-apa yang harus kita lakukan, ya kita lakukan sendiri. Dulu waktu masih kecil, karena bapak saya seorang supir angkutan antar kota dalam provinsi, saya selalu mengikuti bapak saya. Kadang-kadang bergantungan di mobil, kadang-kadang mengikuti bapak di perbengkelan, dan kadang-kadang ikut dalam proses bapak untuk mengangkut orang-orang dari kampung ke kota. Nah, kesan-kesan itu yang hari ini saya masih ingat, membentuk saya dan karakter saya untuk tetap mandiri, bahwa tidak gampang untuk meraih sesuatu. Apa yang kita inginkan itu kita harus sendiri mencapainya, dan kesederhanaan dulu yang diajarkan oleh bapak dan ibu itu sangat berkesan untuk saya sampai hari ini. Saya masih ingat betul kata-kata bapak saya. Sebagai anak yang tua, tidak boleh manja, tidak boleh patah semangat, harus menjadi contoh kepada adik-adik. Menjadi contoh kepada adik-adik itu adalah dengan cara apa yang diinginkan oleh saya, itu yang harus dicapai. Menjadi contoh itu adalah
Kalau orang tua sudah banyak berkorban untuk membiayai dan menyekolahkan kita, maka mereka hanya minta satu, menjaga nama baik keluarga dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tua. Misalkan, jangan mengambil hak-hak orang lain. Yang kedua, harus berjuang dengan apa yang dimiliki. Memiliki sesuatu jangan instan, harus berjuang dengan apa yang kita miliki. Nah, ini kesan-kesan yang tidak pernah dilupakan. Saya dulu karena kuliah di UMI Makassar, saya aktivis HMI di ekonomi UMI, sering-sering demo, sering-sering turun lapangan. Pertama kali ketemu istri itu, saya sebagai seorang aktivis yang lagi orasi, lagi orator di atas mobil dulu, mobil komando. Lalu kemudian saya kehausan dan saya meminta air. Ternyata yang memberikan air kepada saya itu adalah calon istri dan istri saya sekarang. Dan pada saat itu kaget juga. Saya kiranya orang Ambon, ternyata saya kiranya orang Bugis Bone, ternyata orang Ambon juga. Ya, karena ketemunya di jalan, ketemunya dalam suasana saya pada saat itu mengkritisi kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat sebagai aktivis, lalu ketemu dengan calon istri dan sekarang istri saya. Ya, arti pasangan bagi saya adalah saling melengkapi, saling mengisi. Karena memang sebagai seorang diri dan sudah berpasangan, tentu banyak sekali kekurangan dan kelebihan. Ada kekurangan di istri, kita isi dengan kelebihan kita. Ada kekurangan di kita, diisi oleh kelebihan dari istri. Saya kira itu arti pasangan yang sesungguhnya menurut saya. Setelah ketemu dengan calon istri dan istri saya yang sekarang itu, kemudian saling mengenal dan sangat lucu, kesannya luar biasa. Setelah ketemu, perkenalan sekilas di jalan sebagai aktivis, kita ketemu juga di perpustakaan. Ternyata ketemu di perpustakaan itu bagi saya itu juga membentuk karakter diri saya sampai sekarang, karena bukan ketemunya di rumah kopi, bukan ketemunya di kafe, tapi ketemunya di perpustakaan sambil membaca. Kita saling mengisi dan akhirnya menjadi komitmen kita bersama. Selesai saya wisuda, saya pulang ke Ambon, ketemulah calon istri, kita komitmen, ketemu juga di Ambon, dan pada akhirnya kita satu dalam satu tujuan. Lalu kemudian saya melamar istri, dan yang paling menarik itu menjadi cobaan. Setelah melamar istri itu, saya dicoba juga, karena pada saat itu calon bapak mantu saya meninggal, dan proses lamaran sampai pernikahan itu ada waktu jeda yang begitu panjang, hampir 2 tahun, dan akhirnya tahun ketiga setelah 100 hari atau 1 tahun bapak dari istri saya meninggal itu, akhirnya pernikahan itu kita jalan. Dan pada saat saya menikah, saya udah mulai mandiri. Apa yang menjadi komitmen saya dan orang tua adalah bahwa pernikahan itu harus didasari atas perjuangan saya sendiri, kalaupun bikin acara, mengumpul sana keluarga, dan alhamdulillah saya menikah pun saya mandiri. Semua hal yang berhubungan dengan acara pernikahan itu dibiayai dan disokong dan disupport betul oleh orang tua saya dan keluarga sampai dengan hari ini. Sampai hari ini saya harus akui ya, membagi waktu itu paling sulit. Kadang-kadang di acara-acara tertentu, kadang-kadang ada momen keluarga tertentu, kalau kita sempat menyempatkan waktu, kita hadir,
Dan saya sejak menikah, saya sama istri itu punya komitmen bahwa hari Sabtu Minggu itu harus berada di kampung, di negeri, atau di rumah sebagai bentuk untuk meluangkan waktu, dan kalaupun tidak bisa, minimal dalam 1 bulan itu ada waktu-waktu luas itu berada di rumah. Dan tempat yang paling terkesan itu adalah bersama dengan keluarga, itu makan bersama, kita pergi nonton bersama, atau bersama-sama pulang kampung, main di kali dengan ponaan-ponaan. Lalu kemudian ada momentum buah-buahan, kita sering ke kebun bersama-sama dengan keluarga dan famili yang lain. Ya, pertama kali saya berpikir tentang politik itu udah jiwa saya sejak aktivis di HMI. Memang keinginan masa depan saya itu menjadi seorang politisi yang bermanfaat bagi masyarakat banyak. Nah, pertama kali saya mencalonkan diri sebenarnya tahun 2004. Setelah saya pulang dari Makassar, S1 saya selesai, 2004 saya mencalonkan diri di salah satu partai politik, partai kecil, dan pada saat itu banyak sekali pembelajaran yang saya dapat. Begitu saya kampanye di kampung, banyak sekali orang tua-tua di kampung, keluarga saya, itu tidak bersemangat untuk saya mencalonkan diri sebagai calon DPRD Kabupaten pada saat itu. Karena kenapa? Saya dianggap masih kecil. Dianggap masih ingusan, belum tahu politik. Akhirnya tahun 2024, karena pada saat itu masih sistem proporsional tertutup, saya walaupun suaranya lumayan banyak, tapi juga tidak terpilih karena partai politiknya kecil dan tidak punya kursi. Belajar dari pengalaman 2004, karena saya pernah mencalonkan diri. 2009 saya tidak mencalonkan diri pada pemilu 2009. Saya menyiapkan diri karena berdasarkan keluarga, famili, dan orang tua-tua di kampung mengatakan bahwa saya harus siap kalau mencalonkan diri. Akhirnya di tahun 2014, di tahun 2010 saya masuk partai politik, Partai Kebangkitan Bangsa, dan di tahun 2014 saya mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah dari Partai Kebangkitan Bangsa. Tentu dengan kesiapan dan kematangan saya pada saat itu, akhirnya saya optimis saya terpilih. Bagaimana saya terpilih pada saat itu? Memang banyak tantangan dan rintangan. Tantangan terberat saya adalah dari internal dan eksternal. Dari internal, di kampung saya asal, ada sekitar 6 orang calon anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah. Tentu dari 6 orang itu banyak mempengaruhi suara, artinya banyak suara yang terbagi habis. Dan dengan kematangan dan pengalaman yang saya miliki, apalagi saya berkonsultasi dengan teman-teman aktivis saya yang sudah menjadi konsultan politik, akhirnya saya melakukan upaya-upaya luar biasa, yaitu strategi pemenangan taktis. Yang saya lakukan adalah strategi politik kehadiran. Saya terus-menerus hadir di setiap aktivitas masyarakat, karena apapun itu, saya punya pengalaman yang cukup. 2004 tidak calon tapi tidak terpilih, 2009 saya tidak mencalonkan diri, 2015 saya harus bertetapan hati harus jadi sebagai anggota DPRD. Kalau ditanya persaingan, tentu persaingannya berat. Ada 6 orang pada saat itu di kampung. Dengan jumlah pemilih hampir 10.000, tentu sebaran suara begitu banyak. Tapi alhamdulillah dengan kerja tim yang solid, keluarga dikonsolidasikan secara baik, tim-tim saya yang militan, akhirnya saya terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah dengan jumlah suara yang luar biasa, 2.000 lebih secara pribadi, dan mendorong saya menjadi anggota DPRD terpilih periode 2014-2019. Menjadi
anggota DPR yang terpilih tentu di belakang saya itu banyak orang, termasuk keluarga, termasuk orang dekat, termasuk orang-orang yang merasa memiliki kita, dan uh, termasuk tim pemenangan. Saya dulu menganggap bukan tim sukses. Saya menamakan mereka itu adalah tim gerak. Tim gerak itu tim yang menggerakkan orang mencari simpati untuk memilih kita dengan trust yang tinggi, dengan kepercayaan yang tinggi yang sudah kita lakukan. Sehingga bagi saya tim gerak atau tim keluarga itulah yang menjadi kunci kemenangan. Selain secara personality saya buat baik. Ada satu kata kunci di tim kita atau keluarga dengan filosofi politik tahu diri. Bagi kami di kampung itu politik tahu diri itu politik di mana kita berbuat baik pasti dapat baik. Makanya saya punya filosofi begitu maju menjadi calon anggota DPRD Kabupaten itu dan terpilih itu, ada dua filosofi dasar yang saya pegang teguh, dan itu pun juga hasil amanah dan usulan dari orang tua, yaitu politik tahu diri dan politik bikin baik dapat baik. Kalau di bahasa kampung saya itu namanya puna iya, enak iya. Jadi bahasa itulah yang kemudian saya pegang sampai sekarang. Bikin baik, dapat baik. Pemilu 2019, awalnya saya tidak berpikir untuk mencalonkan diri sebagai calon DPRD Provinsi. Tapi banyak dorongan, banyak masukan dari keluarga terutama, dan juga masyarakat. 5 tahun saya menjadi anggota DPRD Kabupaten, karena kewenangan terbatas, aspirasi yang kita perjuangkan juga terbatas, anggaran yang kita perjuangkan untuk kepentingan program infrastruktur, pemberdayaan, dan sosial kemasyarakatan itu juga terbatas, wilayah aksesnya juga terbatas. Makanya saya didorong untuk maju menjadi calon anggota DPRD Provinsi itu dengan dua alasan. Yang pertama, memperjuangkan kepentingan masyarakat yang seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya untuk pemanfaatan masyarakat. Yang kedua, karena provinsi punya anggaran cukup besar, lalu kebijakan-kebijakan dan kewenangan yang terbatas tadi di kabupaten itu ada di kewenangan di provinsi yang cukup banyak yang berhubungan dengan satu, karena wilayah saya itu wilayah pesisir perikanan, ada kebijakan-kebijakan perikanan itu yang harus kita perjuangkan untuk kepentingan masyarakat perikanan, untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat, untuk kepentingan infrastruktur masyarakat. Nah, itu yang kemudian mendorong saya untuk mencalonkan diri sebagai calon DPRD Provinsi di tahun 2019. Saya punya alasan kuat adalah, pertama, ini adalah peluang dan ini juga adalah kesempatan. Karena kenapa peluang dan kesempatan? Karena saya pada saat itu posisi sebagai pengurus DPW PKB Maluku. Nah, itu peluang saya, dan kesempatannya adalah karena incumbent atau anggota DPRD Provinsi dari PKB itu sudah 2 periode dan naik mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI, maka tentu ini kesempatan saya untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi dengan alasan bahwa tidak terlalu kompetitif, dan yang paling terakhir itu kesempatan. Kalau kesempatan itu sudah saya ambil, ya mungkin saya tidak akan terpilih menjadi anggota DPR Provinsi tahun 2019 kemarin. Iya, kalau bicara suka duka dan perbedaan, tentu menjadi calon DPRD Kabupaten dan calon DPRD Provinsi perbedaannya cukup jauh. Pertama, kalau dulu calon DPRD Kabupaten, wilayah kerja kita hanya 3 kecamatan. Di dapil saya itu dapil Maluku Tengah 3, Kecamatan Lehitu, Lehitu Barat, dan Salautu. Sedangkan calon DPRD Provinsi, wilayah dapilnya luas. Dapilnya Kabupaten Maluku Tengah yang terdiri dari 18 kecamatan. Ini butuh waktu, strategi, waktu tenaga, butuh kos yang luar biasa dan tidak segampang calon DPRD Provinsi dengan DPRD Kabupaten. Kalau bicara tantangan dan rintangan, justru tantangan dan rintangannya hampir sama. Cuma
beda di kasustik aja, beda di masalah. Kalau bagi saya sebagai seorang politisi hari ini, saya dulu di tahun 2019 itu tantangan dan rintangannya cukup luar biasa. Banyak sekali gejolak, banyak sekali fitnah, banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang ingin mengganjal kita, tapi tantangan dan rintangan itu saya lalui dengan terus tersenyum. Jadi saya menganggap bahwa mungkin mereka tidak tahu tentang saya balasnya dengan senyum dan terus berbuat sesuatu yang dianggap orang itu baik, dan saya tetap optimis dan menjadi anggota DPRD Provinsi kemarin dengan dasar tadi saya katakan bahwa politik tahu diri dan politik puna iya, enak iya, bikin baik, dapat baik. Kalau strategi yang ditanya strategi untuk dipilih oleh masyarakat di tahun 2019 kemarin ketika menjadi calon DPRD Provinsi, tentu hampir sama dengan ketika terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten. Tapi karena DPRD Provinsi kan wilayahnya luas, saya sudah petakan mana wilayah basis saya, mana wilayah garapan baru, dan mana wilayah praktis. Tentu dengan konsep tadi, yaitu adalah sebagai politik tahu diri. Politik tahu diri itu ketika dulu saya terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten, orang-orang yang mendukung saya, orang-orang yang membantu saya, terus saya bersama dengan mereka dengan lewat program kegiatan. Yang kedua, politik bikin baik, dapat baik. Jadi saya tidak pernah merespon apa yang dibicarakan orang negatif tentang saya. Saya tetap tersenyum walaupun mereka membicarakan hal-hal yang tidak baik tentang saya. Yang kuncinya adalah saya hadir di setiap aktivitas sosial masyarakat. Maksudnya, setiap apapun yang diinginkan masyarakat, kita hadir. Setiap apapun yang dibutuhkan masyarakat, kita berupaya untuk menghadirkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dan yang paling terpenting adalah saya selalu menjaga lisan dan ucapan saya. Apa yang saya ucapkan untuk membantu masyarakat, itu yang saya lakukan. Dan alhamdulillah 3 tahun ini menjadi anggota DPRD Provinsi, saya menjawab itu dengan program kegiatan yang dibutuhkan dan dikeluhkan oleh masyarakat. Saya kira itu, politik tahu diri, bikin baik, dapat baik. Kalau bicara hari ini kita menjadi anggota DPRD Provinsi, siapa yang paling berjasa? Saya yang pertama adalah orang tua kita. Yang paling berjasa, kekuatan doa mereka, almarhum bapak saya, ibu saya, keluarga-keluarga terdekat saya, lalu kemudian tim-tim saya, tim-tim pemenangan itu, tim-tim yang setia bersama-sama saya, mereka lah yang paling berjasa. Selain itu, saya juga tidak pernah melupakan anak yatim dan janda, orang tua, semua saya anggap mereka berjasa karena kekuatan doa mereka lah yang membuat kita seperti ini. Karena saya sering menyampaikan kepada mereka atau berbuat sesuatu, saya minta supaya mereka mendoakan kita. Saya kira semua berjasa dalam proses pemilu 2019, dan semua itulah yang menjadi catatan saya, apa yang harus saya lakukan. Kalaupun mereka membutuhkan, kita tetap hadir dengan segala upaya yang kita miliki. Begitu terpilih tahun 2019 dilantik, September kita dilantik, 3 bulan itu saya mulai bekerja pertama adalah mengidentifikasi apa yang menjadi persoalan-persoalan kemasyarakatan. Pertama saya lihat adalah infrastruktur dasar masyarakat
Yang kedua, pemberdayaan masyarakat lewat modal usaha UMKM. Dan yang ketiga, hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan sosial masyarakat. Kegiatan-kegiatan sosial masyarakat itu adalah infrastruktur yang berhubungan dengan tempat-tempat ibadah, komunitas-komunitas pemuda, komunitas-komunitas majelis taklim. Karena kewenangan kita hanya 3, kewenangan anggaran, legislatif, membuat undang-undang, karena DPR provinsi kewenangannya membuat peraturan daerah. Yang ketiga, kita melakukan pengawasan. Nah, kepentingan anggaran itulah yang kami perjuangkan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh masyarakat. Nah, yang pertama yang saya lakukan di tahun pertama adalah saya memperjuangkan kepentingan anggaran lewat program pokok-pokok pikiran atau yang dikenal dengan aspirasi, yaitu melihat kebutuhan infrastruktur yang ada di desa-desa atau yang disebut dengan negeri-negeri. Nah, di tahun 2019 itu kita diperhadapkan pada bencana gempa di Provinsi Maluku. Pasca gempa itu di tahun 2020, saya masuk dengan program-program infrastruktur. Saya fokus tahun pertama itu infrastruktur. Tahun 2020 saya fokus di infrastruktur. Apa itu? Pembangunan talut penahan longsor sebagai prioritas di negeri yang terjadi longsor kemarin gempa. Yang kedua, pembangunan drainase karena pada saat hujan ada banjir. Dan yang ketiga adalah merehabilitasi rumah-rumah tua masyarakat, merehabilitasi masjid dan musala, dan sekaligus merehabilitasi gereja dan rumah-rumah pastori. Itu tahun pertama. Dan tahun pertama itu saya tidak sekedar berbuat seperti itu, saya juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat lewat kegiatan-kegiatan reses masa sidang 1, 2, dan 3. Apa yang sudah saya lakukan dan apa yang belum dilakukan, sekaligus menyerap aspirasi. Di tahun 2021, saya fokus pada pemberdayaan masyarakat. Makanya di tahun 2021, pokok pikiran dan aspirasi saya lebih banyak kepada mendorong pertumbuhan ekonomi lewat program pemberdayaan masyarakat, memberikan modal usaha UMKM bagi hampir 200 orang di tahun 2021 dengan memberikan modal lewat Dinas Koperasi 2.400.000 per orang bagi UMKM yang terdiri dari penjual ikan, penjual sayur, penjual roti, dan penjual minuman ringan, dan mendorong juga dana bergulir bagi kios-kios UMKM skala menengah. Dan di tahun 2021 itu selain fokus pemberdayaan, saya juga menyentuh lewat program-program sosial masyarakat, yaitu membentuk majelis-majelis taklim, komunitas-komunitas pemuda, menyiapkan infrastruktur sarana prasarana yang hubungannya dengan kreativitas kepemudaan, yaitu membuat lapangan bola voli, merehabilitasi lapangan sepak bola, lalu memfasilitasi komunitas-komunitas bola dengan menyiapkan fasilitas olahraga mereka dari kostum dan lain-lain. Dan itu 2021. 2022 kemarin saya merubah fokus perjuangan lagi. Saya membangun dan sekaligus merehabilitasi rumah layak huni sebagai bentuk komitmen kita untuk mendorong ekonomi masyarakat, menumbuhkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, sekaligus membantu dan memfasilitasi masyarakat yang tidak mampu. Kalau ditanya 2024 pilihan politiknya apakah maju calon DPRD provinsi lagi, calon bupati, ataukah calon DPR RI? Saya pertama karena pemilihan legislatif itu duluan daripada pilkada, maka jawaban saya tetap maju menjadi calon DPRD Provinsi tahun 2024. Kenapa maju kembali menjadi calon DPRD Provinsi? Karena saya ingin menutaskan
apa-apa yang menjadi fokus arah perjuangan kepada masyarakat. Saya tadi sudah bilang di tahun 2020 itu adalah tahun fokus pembangunan infrastruktur, tahun 2021 pemberdayaan, 2022 kemarin adalah sosial kemasyarakatan, maka tahun 2023 ini saya sudah berbagi merata dari 3 aspek tadi, pembangunan, pemberdayaan, dan sosial masyarakat di wilayah-wilayah yang saya anggap wilayah-wilayah baru, sehingga masyarakat juga menginginkan pemerataan pembangunan. Saya ingin hadir di semua masyarakat. Tentu waktu 5 tahun itu tidaklah cukup, karena saya anggap 5 tahun tidaklah cukup karena program-program yang kita perjuangkan itu rata-rata program yang berkelanjutan. Tentu ini harus dituntaskan. Dan yang kedua, ada satu tujuan saya, yaitu adalah di 2024 saya ingin tuntaskan peningkatan gaji bagi tenaga guru kontrak kita di Provinsi Maluku. Yang kemarin bersama dengan Komisi 4, waktu itu saya di Komisi 4 memperjuangkan gaji mereka dari peningkatan 1.015.000 menjadi 1.500.000. Yang kedua, fokus ke depan itu adalah ada 2 bidang yang menjadi fokus. Itu maka sehingga saya harus mencalonkan diri menjadi calon DPRD Provinsi kembali, yaitu memperjuangkan tenaga-tenaga kesehatan kita yang sampai hari ini ada sebagian yang jasa COVID-nya belum dibayarkan. Ini kita harus tuntaskan menjadi PR bersama. Yang kedua adalah tenaga guru kontrak kita gajinya sudah harus mendekati UMR. Jadi bukan hanya 1.500.000 tapi diupayakan menjadi 2.500.000. Saya kira ke depan itu menjadi harapan. Dan yang paling penting menjadi motivasi. Kenapa saya harus mencalonkan diri kembali? Bukan apa, saya ingin memberikan keadilan yang disebut dengan keadilan sosial bagi masyarakat. 5 tahun ini saya lebih banyak fokus kepada daerah-daerah basis dan harus ada pemerataan pembangunan masyarakat. Di dapil saya juga kalau bicara 5 tahun, tidak semua yang kita sentuh. Paling tidak 10 tahun bisa menyentuh mereka. Baik itu majelis taklim, UMKM, guru-guru kita, tenaga kesehatan kita, infrastruktur dan sarana prasarana masih banyak sekali yang belum kita sentuh dan belum kita bantu. Tentu kolaborasinya dengan pemerintah daerah. Saya kira itu menjadi perhatian dan fokus ke arah ke depan. Saya ada hal yang menarik ya, ketika menjadi politisi dan menjadi anggota DPRD, menjadi wakil rakyat. Kalau saya melihat bahwa ini adalah momentum yang paling tepat untuk kita melakukan ibadah berbagi. Sekaligus ini adalah momentum dan waktu yang tepat untuk kita bermanfaat bagi orang banyak. Menjadi anggota DPRD Provinsi dengan kewenangan kita, kewenangan melakukan pembahasan anggaran, membentuk peraturan daerah, dan ketiga mengawasi apa yang menjadi kebijakan pemerintah daerah. Karena 3 kewenangan inilah kalau kita lihat, yang pertama adalah kepentingan anggaran. Menjadi anggota DPRD, kalau kita betul-betul fokus dan firm terhadap kewenangan anggaran, maka tentu akan sangat bermanfaat kalau kita memperjuangkan kepentingan anggaran, lalu dipergunakan sebaik-baiknya dan bermanfaat bagi masyarakat. Tentu ini akan sangat bermanfaat. Yang kedua, kewenangan membuat peraturan daerah. Peraturan daerah adalah salah satu payung hukum yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan sosial masyarakat. Misalkan ada hak-hak wilayah, kita membuat peraturan daerah yang berhubungan dengan hak-hak wilayah adat. Yang berikut peraturan-peraturan daerah yang pro terhadap kepentingan masyarakat. Kalau kita fokus dan kita betul-betul berjuang ke arah sana, maka rasanya bermanfaat dan beramal itu akan kita dapatkan. Dan yang ketiga, kita tidak bisa munafik bahwa kewenangan yang paling penting juga adalah kewenangan
mengawasi seluruh kebijakan pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah daerah banyak yang mungkin ya tidak dirasakan oleh masyarakat, itulah yang kita kritisi untuk dilakukan perbaikan-perbaikan. Apa yang belum baik di pemerintah daerah, kita dorong sama-sama untuk melakukan perbaikan. Apa yang sudah baik, kita dorong bersama-sama untuk melakukan hal yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Kalau saya menjadi politisi, saya punya satu filosofi, yaitu menjaga keseimbangan antara beramal, berbagi, dan bermanfaat, sekaligus menjadi kepuasan batin bahwa sesungguhnya jabatan menjadi DPRD itu adalah jabatan yang waktunya kita beramal dan berbagi. Beramal itu adalah di saat masyarakat membutuhkan, kita bantu tanpa pamrih. Yang kedua, berbagi itu adalah kita memperjuangkan kepentingan anggaran lewat program kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat, itulah manfaat berbagi. Saya kira menjadi anggota DPRD itu jabatan yang paling tepat dan pas untuk kita beramal ilmiah dan berilmu amalia. Saya kira itu. Anggota DPRD itu kan politisi. Saya memang jiwanya sejak aktivis sudah bercita-cita menjadi politisi. Begitu ber-HMI, begitu berorganisasi, arah, pikiran, dan karakter saya terbentuk itu menjadi politisi. Kenapa menjadi politisi? Karena memang pada saat itu ya, pikiran saya karena sering melakukan demonstrasi terhadap kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lain-lain, maka cara lain di saat kita melakukan kontribusi pikiran untuk melakukan perbaikan-perbaikan, ya politisi menjadi anggota DPRD itu adalah masuk di dalam ruang-ruang yang betul-betul secara langsung bisa bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat bisa langsung tereksekusi. Tentu ini agak berbeda. Kalau ditanya apakah menjadi anggota DPRD atau kepala daerah, saya kira dua-duanya sama sepanjang kita fokus dan kita niatkan untuk kepentingan masyarakat. Kepala daerah tentu bekerja sama dan berkolaborasi dengan anggota DPRD. Anggota DPRD juga berkolaborasi dan berkoordinasi dengan kepala daerah. Tentu semuanya lari pada satu tujuan, yaitu untuk kepentingan masyarakat. Saya kira kalau ditanya menjadi anggota DPR atau kepala daerah, saya kira sama. Sepanjang niat kita dan arah fokus kerja kita untuk kepentingan masyarakat, tentu akan lari ke masyarakat. Memang kalau masa-masa sulit waktu calon anggota DPRD dan menjadi anggota DPRD agak berbeda ya. Dulu waktu kita calon anggota DPRD, itu kita menjadi objek dari proses. Ketika kita menjadi anggota DPRD, maka kita menjadi subjek. Objeknya adalah masyarakat. Jadi agak terbalik. Dan saya merasa tantangan dan rintangan dua-duanya itu berbeda. Menjadi calon itu tantangan rintangannya berbeda, dan menjadi anggota DPRD tantangan dan rintangannya berbeda. Menjadi calon anggota DPRD, kita harus siap mental, siap waktu, siap perasaan, semua hal. Karena memang menjadi calon anggota DPRD itu kita udah personalisasi diri, karena menjadi objek. Penilaian buruk, penilaian baik, fitnah, itu akan kita hadapi karena itu menjadi tantangan tersendiri. Dan melalui itu semua, saya selalu bertetapan hati untuk membalas itu semua dengan cara-cara yang santun, cara-cara yang senyum, menghindari konflik terbuka, dan karena
kita mencari simpati kepada masyarakat, maka cara-cara merespon secara berlebihan dengan senyuman itu selalu kita lakukan. Yang kedua, tantangan rintangan ketika menjadi anggota DPRD, tantangan yang paling terbesar itu adalah apa yang dikeluhkan masyarakat kita tidak bisa realisasikan karena ada regulasi-regulasi, ada perubahan-perubahan nomenklatur atau ada perubahan-perubahan aturan maupun ada kewenangan yang terbatas. Saya kira butuh penjelasan, butuh sosialisasi, butuh kesepahaman bersama antara sebagai anggota DPRD dan masyarakat sehingga masyarakat bisa paham bahwa apa yang dikeluhkan oleh mereka itu tidak bisa terrealisasi karena kewenangan-kewenangan bukan di kewenangan di DPRD atau kewenangan-kewenangan bukan di pemerintah daerah Provinsi Maluku. Dan yang paling memuaskan atau membahagiakan ketika menjadi anggota DPRD itu, saya pernah suatu ketika meneteskan air mata ketika menjadi anggota DPRD Provinsi. Ketika kita bersama-sama dengan teman-teman anggota DPRD yang lain, dalam badan anggaran, membahas kenaikan gaji tenaga guru kontrak dari 1.015.000 menjadi 1.500.000, betul-betul bermanfaat sekali karena betul-betul dirasakan oleh guru-guru kita. Saya merasa, bayangkan kalau kita nggak berjuang itu apa yang mereka rasakan. Sama seperti kita, ketika kita menjadi rakyat lalu kita inginkan sesuatu dan tidak diberikan, maka rasanya sedih. Dan kepuasan yang paling penting di hati dan di kita anggota DPRD itu, keluhan masyarakat, aspirasi masyarakat mampu kita jawab dengan program kegiatan yang mereka inginkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Saya kira semua anggota DPR pasti merasakan kepuasan batin yang sama.